Maksudnya gini, pemikirannya gini, kita jangan mencari uang, tapi uang kita biar mencari kita. Oke. Itu ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Berardo Dwiki Saputra. Pada kesempatan kali ini seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa saya akan mewawancarai atau sedikit menceritakan, sharing-sharing kepada teman-teman kisah seorang pemuda yang dari latar belakang seperti apa nanti kita tanyakan kepada orangnya langsung, sehingga menjadi seorang desainer. Oke? Langsung aja, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan seorang desainer muda, yaitu Mamas Cacing. Oke, di sini sudah bersama Mas Cacing. Ya. Boleh Mas perkenalkan diri dulu? Ya, nama saya nama asli Darmanto. Nama panggung? Nama panggung. Nama marketplace saya Mamas Cacing, banyak teman-teman yang kenal kalangan desainer. Oke. Gimana sih Mas ceritanya Mamas Darmanto ini bisa menjadi seorang desainer yang sukses? Latar belakangnya dahulu seperti apa? Boleh diceritakan kepada kami semua? Oke. Ya, awal itu sekitar tahun 2015. 2015. Oke. 2015 dulu saya kerja di salah satu bank awal itu. Ya, dulu ada tetangga, ya temen tetangga di sini yang udah berkecimpung dulu di desainer ini, di grafis, desain oke. grafis. Nah, waktu itu saya main ke tempatnya dia. Saya main, namanya Mas Bowo, orang sini juga, orang kampung sini. Dia tinggal sekarang dia tinggal di Kota Metro. Saya main ke sini, main ke tempatnya dia. Dia sharing tentang pekerjaan dia sebagai freelance design. Nah, dia tanya, "Kamu kerja apa sekarang?" katanya dia. Saya kerja di bank, saya bilang gitu, Mas, bilang gitu. "Gimana penghasilannya kerja di bank itu?" Dia bilang gitu. Ya, standar UMR itu zaman dulu sekitar 1 jutaan kurang lebih ya. 1 juta Tahun sekitar 2015. tahun 2015. 2016 gitulah kurang lebihnya. Di Lampung Tengah. Kota Media Metro. Nah itu ya aku bilang ya cukup gitu loh, tapi secukup-cukupnya gitu loh. Terus coba kamu kan suka, ya emang dari dulu background dari dulu saya suka seni ya, seni suka gambar segala macam dari SD TK. Itu saya suka seni, suka gambar, cuman kan saya untuk ke industri kreatif kayak sekarang desain grafis kayak itu saya kan nggak tahu, gaptek lah istilahnya. Nah, dia nyarin, "Udah kamu ikut ini aja, desain kayak aku dalam ini gitu. Yang penting kamu mau belajar sama Mas Bowo itu, nyaman kamu serius." Waktu itu cuma saya pikir-pikir dulu gitu waktu itu, karena kan zaman sekarang kan nyari kerjaan susah. Benar gitu. Dan umur saya dulu tuh udah sekitar 25-an lah. 2015. Nah, sekitar 25 tahun, kurang lebihnya sekitar 25 tahun. Jadi kalau aku nyari kerja lain otomatis kan susah sekarang, Sulit. Nah, cuman aku pikir-pikir gitu loh, pikir-pikirnya kayaknya sih worth it gitu loh. Masa sih aku mau kerja sama orang terus kan gitu. Saya harus punya keahlian nih, aku bilang gitu. Harus punya keahlian. Aku pikir-pikir, dan saat itu karena saya dapat motivasi dari yang ngajari saya Mas Bowo itu, terus berbagai teman-teman juga yang udah berkecimpung di desain. Di desain itu disupport. Ya udah kamu ikut aja kalau kamu serius. Tapi syaratnya ada. Kalau bisa kamu keluar dari pekerjaan itu biar kamu lebih fokus waktu itu. Itu kan istilahnya bimbang kan waktu itu saya, di antara saya mempertahankan pekerjaan yang pasti atau enggak. Nah, setiap bulannya udah dapat penghasilan, cuman Mamas Cacing ada pilihan lain untuk menjadi seorang desainer yang belum tentu ada hasilnya, gitu Mas ya? Itu semacam challenge lah ya. Nah, aku pikir-pikir
masa saya kayak gini terus gitu kan, nggak mungkin gitu loh. Ya mungkin saya bisa bisa usaha kayak membuat perusahaan apa tapi kan modal modal selalu gede, dan itu kita harus punya karyawan biasa gitu loh. Nah saya memutuskan untuk resign waktu itu. Nah dari situ saya mindsetnya cuma satu mindset aku, buat aku memicu ke depan gitu loh, bahwa oke, saya belajar 1-2 tahun. 1-2 tahun. Kalau memang ya kan saya nggak bisa di desain ini, atau saya nggak bisa mendapatkan rezeki dari desain ini, ya kan, paling nggak saya punya kreativitas buat diri saya sendiri. Entah nanti setelah itu saya mau kerja sama orang, atau kalau misalnya saya punya uang buat bikin usaha sendiri, nah itu pemikiran selanjutnya gitu loh. Mindset saya seperti itu waktu itu gitu loh. Ya tuh berjalannya waktu, saya belajar sama Mas Bowo di tempatnya dia, ya sampai sekarang. Sekarang udah mulai menghasilkan. Ya alhamdulillah. Lalu seandainya saya kasih pilihan, Mas Darmanto atau nama panggung yang biasa disebut Mas Cacing ini dikasih pilihan untuk dipanggil ke suatu perusahaan dengan gaji di atas UMR lah, ya, misalnya. Enggak, saya enggak mau. Kenapa? Karena gini, waktu itu mahal buat saya. Karena kalau saya itu mungkin itu ego saya ya, ego saya untuk saat ini gitu loh. Waktu itu mahal. Bagaimana kalau menurut saya bekerja di Indonesia itu tuh menurut saya itu perusahaan itu dia tidak mau menanggung waktu karyawan gitu. Misalnya dulu ini feedback, nggak tahu pekerjaan yang lain ya. Yeah. Kalau dulu saya sebelum di desain, ini kan mau ngomongin kalau suruh kerja di desain di perusahaan tapi misalnya kan, kalau dulu nggak ada mau kamu kerja jam berapa, kalau misalnya ada lemburan nggak ada uang buat jamin itu gitu loh. Benar. Nah gitu. Kalau menurut saya untuk saat ini saya digaji misalnya sama perusahaan besar di bidang desain juga. Ya kayaknya saya nggak mau. Kayaknya mungkin gini. Mungkin lebih besar. Mungkin lebih besar dia. Mungkin lebih besar penghasilannya dari sana. Cuman waktu nggak bisa dibayar. Pekerja seni kayak keseni apapun itu, mau seni desain, mau seni di bidang musik, mau seni di bidang tari, apapun itu, waktu itu sepenuhnya bukan dari seseorang tertentu, tapi dari seninya gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita nggak bisa dikendalikan orang. Kalau menurut saya. Seni itu nggak ada harganya gitu loh, ya kan? Kalau menurut saya itu seni itu nggak ada harganya kalau menurut saya gitu. Mungkin ego saya ini, maksudnya kalau orang itu mempekerjakan seni, terutama di grafis ini, di industri grafis ya, mereka harus meluangkan atau menyerahkan semua waktu kepada pekerja seni itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi karena itu kan kita berpikir ya kan, berpikir gitu loh, nggak cuma berpikir secara dasar ya, maksudnya secara dasar grafis kerjaan itu, tapi secara pemikiran liar kayak ide-ide segala macam itu kan kita nggak bisa menentukan waktu itu. Nggak bisa. Setiap desain, setiap pekerjaan, satu pekerjaan tuh dan pekerjaan yang selanjutnya itu pasti berbeda waktu dan berbeda cara kerjanya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi untuk Mas Darmanto ini untuk saat ini, kalaupun ada perusahaan yang memberikan peluang dengan pendapatan yang lebih besar, Mas Darmanto lebih memilih sebagai desainer yang bekerja sendiri, freelancer jatuhnya Mas ya. Freelancer. Nah untuk Mas Darmanto sendiri
desainnya ini semua di bidang desain, artinya di desain kan ada desain brosur, ada desain Iya. web segala macam. Mas Darmanto ini fokusnya kemana Mas? Ya kalau desain saya lebih ke karakter ya. Karakter. Ya desain ya hampir semua desain saya ya bisa. Cuman kalau lebih ke kayak program IT segala macam, kayak website saya nggak bisa. Jadi saya tidak bisa, cuman di bidang grafisnya. Untuk awalnya, apakah Mas Darmanto ini memang sekolah di desain? Artinya tadi udah diceritakan bahwa Saya diajak ya. Diajak Artinya belajar. Mas Darmanto bisa menjadi seorang desainer karena usahanya dan niatnya. Ya, itu sih kalau menurut saya ya, pertama menurut teman-teman yang ingin masuk ke dalam desain grafis, ya kalau menurut saya ini sangat worth it ya. Kalau untuk di zaman digital seperti ini. Memang Mas. Iya. Dimana artikel yang saya baca pasti untuk saat ini, untuk sebagai pemuda yang misalnya udah nggak tahu arahnya kemana, dia mau ingin bekerja sendiri, memang jawabannya adalah sebagai Desain grafis. Desain grafis pasti ada di semua artikel saya baca, pasti desain grafis itu masuk di situ. Ya kalau menurut saya sih di era modern ini, digital ini, milenial, buat anak-anak muda yang ingin belajar dan bekerja, ya ini worth it untuk kedepannya gitu loh. Untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan menurut saya itu ini masih lebih maju di industri grafis ini, industri kreatif kayak gini gitu menurut saya. Tapi menurut saya ya tergantung dari teman yang ingin masuk, maksudnya yang ingin belajar di desain itu. Ya kalau saya ini terus terang, saya istilahnya saya belajar dari teman, saya nggak sekolah grafis. Ya ini cuman saya belajar dari teman yang namanya Mas Bowo itu, tetangga saya. Jadi itu saya cuma belajar dari dia. Dan memang Mas Cacing punya jiwa seni nih. Iya, saya suka seni gitu dari kecil. Tapi menurut saya suka atau tidak suka itu tidak menjamin orang itu bisa atau enggak gitu. Tergantung dengan kerja keras. Banyak teman-teman di sini kan istilahnya di kampung saya banyak yang sekarang mulai banyak teman-teman anak muda yang belajar bergabung belajar ke desain. Ya ada juga yang nggak bisa seni, nggak suka seni, cuma dia ingin kerja keras di bidang itu. Ya untuk dasar oke, tapi mungkin istilahnya tak kenal maka tak sayang. Kayak gitu istilahnya. Kita harus kenal dulu. Nah, ketika kita udah kenal apa itu desain, kita mendalami belajar itu, ya mungkin kita bisa menyayangi pekerjaan ini gitu loh. Menurut saya ini kita belajar ketika kita lulus. Istilahnya ketika kita lulus belajar ini, proses ini, kita tidak perlu mencari pekerjaan. Oke Mas, kalau untuk pemasarannya sendiri awalnya gimana sih Mas? Sampai kok bisa tahu bahwa di desain ini ada peluang-peluangnya, ada penghasilannya? Ya sebenarnya sih banyak ya, kita bisa pasarin desain kita. Pertama awalnya saya ikut kontes desain. Iya, kontes desain logo. Banyak sih sebenarnya website atau Microsoft yang lain itu. Awalnya saya tetap di kontes, banyak website kontes kayak di Desain Crowd, 99, Desain 1000, banyak banget. Kita awalnya saya belajar di situ. Saya ikut kontes, terus bertahap saya mulai ngembangin, ya sampai sekarang saya belajar ngembangin desain saya mulai
ke marketplace di Instagram, Dribble, terus Facebook, Twitter. Ya, Dia untuk membangun portofolio mas. ya yang pokoknya memanfaatkan sosial media. Sosial media yang sudah disediakan oleh orang-orang ya. Ya, Lalu kalau untuk dari segi pemasarannya sendiri, desainer di sini tuh pasarnya ke Indonesia atau ke internasional? ya kalau rata-rata desainer sih walaupun di kontes ya, kontes itu rata-rata luar. Karena menurut saya gini, kalau di Indonesia sendiri ya, kalau menurut saya itu orang-orang kita tuh para pekerja kreatif, terutama di desain ya, kita bicarakan tentang desain itu, menurut saya tuh belum menghargai desainer atau pekerja kreatif, industri kreatif. Kalau menurut saya seperti itu. Nah kalau untuk kontes desain itu kan kayak 99 desain crowd itu artinya banyak apa ya, Klien. desainer ya. Iya, desain. Nyebutnya desainer ya, Iya, yang desainer. yang ngontes di situ juga, dan nggak cuma dari Indonesia tuh mas ya. Iya. Tentunya. Nah kalau untuk di sini sendiri tentu pasti latar belakangnya berbeda-beda. Iya, benar. Gimana cara komunikasinya mas di situ? Maksudnya komunikasi antar teman atau komunikasi Sama klien? kontes holdernya, sama kliennya. Bahasa Inggris. Ya Bahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman itu susah dalam bahasa Inggris ya kita belajar bisa kita translate. Paling mudah itu translate gitu. Pakai Google Translate mas ya? Itu paling mudah. Mungkin kita hanya ganti kata kerja. Ya kan kalau Google Translate kan nggak 100% itu pas kata-katanya. Bolak-balik. Cuman isi sih nggak terlalu, menurut saya nggak terlalu bermasalah kalau masalah Bahasa. Terus kalau untuk di sini ada nggak sih mas yang orang mau belajar desain itu bener-bener dari nol? Itu ada nggak? Ada banyak di sini. Jadi dari mulai dia buka Corel segala macam. Iya, dari bukan buka Corel, buka gimana cara ngidupin Bahkan dari laptop ngidupin- atau komputer PC. Banyak di sini. Keren. Jadi benar-benar dari nol. Cuma kan emang itu kan tinggal individunya masing-masing ya. Kalau dia emang benar-benar ingin belajar di grafis ya pasti dia belajar total gitu loh. Istilahnya seperti itu. Ya namanya juga ingin berubah kan, paling enggak kita harus mulai dari nol kan, proses itu. Menurut saya seperti itu sih. Banyak di sini. Ya saya dulu juga menurut saya dulu bahasa Inggris juga saya nggak menguasai lah istilahnya. Untuk apalagi untuk Corel, aplikasi kayak Corel, Photoshop segala macam saya tidak menguasai, ya saya belajar dari situ. Artinya nggak ngerti apa-apa di dunia desain ini sebenarnya. Untuk dasar pendidikan saya nggak ada gitu. Emang saya otodidak dan belajar sama tetangga senior saya gitu. Disebutnya senior. Iya, senior. Karena dia udah mulai awal duluan. The legend. Ya gitu ya, teman-teman banyak yang support waktu itu, banyak teman-teman tetangga di sini satu kampung juga. Jadi di kampung ini memang lingkupnya besar mas ya. Iya. Bisa dibilang gitu ya untuk di Lampung. Oke. Kalau buat orang-orang yang mau belajar itu harus kemana mas? Apakah di setiap senior atau yang sudah istilahnya sudah berhasil di desain ini udah menghasilkan, apakah diterima kalau dia mau belajar? Ya pasti. Kalau kita semua tuh welcome ya. Mau belajar dimanapun, sama siapapun, ya itu welcome. Tinggal dia itu niat enggak gitu aja. Berarti dari dirinya. Diri kita sendiri gitu. Semuanya tuh apapun itu pekerjaannya menurut saya ya, itu tinggal dari diri kita sendiri ingin berubah atau tidak. Seperti itu. Lalu dia proses belajarnya itu apakah dipungut biaya mas? Oh tidak. Kalau kita Sama sekali. free. Kita apa ya namanya, kampung ya, di kampung. Kalau menurut saya kayak di kampung sini kan di Sukiraman ini udah sekitar banyak sih, berapa puluhan lah ya, masih puluhan ya, belum ratusan ya menurut saya, masih puluhan. Itu udah kebanyakan ya
udah di dalam desain ini anak-anak muda. Anak-anak mudanya. Iya enggak, ya sekitar ya mungkin sekitar 10% udah berkeluarga. Berkeluarga. Itu tergantung dianya sih. Kalau masalah di Pembuaya, kalau tempat di kampung gini nggak ada. Tinggal anaknya itu mau nyaman di mana gitu. Mau belajar di mana aja, menurut saya itu welcome. Sampai sekarang juga saya masih belajar. Semua bilangnya kamu, masih belajar, iya. cuman di dunia desain sudah menguasai Mas ya. Iya. Artinya kita bekerja sendiri, yang nentuin hasilnya ya dari semangat kita sendiri. Iya, benar. Berbeda ketika kita bekerja di perusahaan. Semalas apapun kita bekerja di suatu perusahaan, asalkan kita tetap absen, Iya. pasti tetap Iya. ada hasilnya. Ya, kalau menurut saya ini apa ya? Seni ini kan menurut saya pekerjaan yang menghasilkan ya dan menyenangkan. Menyenangkan. Kalau menurut saya ini bagi saya seperti itu. Pencapaian apapun menurut saya itu, kalau saya itu nggak berpikir seperti itu. Kalau menurut saya bukan hasil. Kalau menurut saya begitu. Tapi menurut saya itu pencapaian itu saya selalu mendewakan proses. Menurut saya itu. Lebih baik memilih berproses selama 5 bulan, tetapi 5 tahun ke depan pendapatan ngalir terus Mas ya. Iya. Ya, menurut saya itu berjuang tuh ya. Saya 1 tahun 2 tahunan. Bahkan setahun sampai 2 tahun. Iya, saya hampir 2 tahun saya emang fokus untuk belajar. Belajar, artinya belum ada penghasilan sama sekali. Untuk saya sendiri ya. Jadi ya kita siap apapun yang kita lewati nanti, proses itu kita harus terjang. Kalau menurut saya seperti itu. Setahun 2 Mental. tahun nggak dapat penghasilan, tapi sampai sekarang Ya makanya istilahnya kan, makanya dari awal saya bilang saya punya 2 pilihan gitu loh. Pasti atau nggak pasti. benar. Nah, kita mau berubah, kita harus berani mengambil resiko. Kalau menurut saya seperti itu. Dan resiko saya ambil sampai sekarang. Ini resiko saya, gitu loh. Oke. Istilahnya, jadi saya mendewakan proses. Kalau menurut saya ya setiap desainer itu belum tentu hasilnya sama, gitu loh. Walaupun Benar-benar. pekerjaannya sama. Menurut saya seperti Dan setiap desainer itu pasti, walaupun dia desainer, pasti gambarnya sama. Itu satu sama yang lainnya pasti beda. karena setiap punya karakter sendiri, punya individu sendiri, punya daya imajinasi sendiri. Dan pasti harganya pun setiap desainer berbeda-beda, Ya, punya res tentunya ya. masing-masing sih. Kemudian untuk sekarang nih Mas, berarti kan penghasilan terbanyaknya dari dolar. Iya. Nah, untuk Mas Darmanto sendiri selama bergabung dalam desain, penghasilan terbesarnya itu yang dicapai berapa Mas? Waduh, ngomongin budget nih. Mungkin selama ini mungkin udah bisa beli Apa? apa gitu, Ya. mungkin kalau tidak bisa disebutkan budgetnya. Ya kalau sesuatu paling dasar sih ya. Dulu saya nggak bisa, istilahnya nggak bisa beli jam yang lebih baik. Ini sekarang saya bisa beli jam yang lebih baik. Istilahnya gini. Dulu mau mikirin apa ya namanya, buat makan aja susah sih. Boro-boro Nah, jam makan aja, apalagi kebutuhan seadanya. yang nggak terlalu penting gitu. Sekarang ya istilahnya ya saya bisa buat ngidupin keluarga saya. Maksudnya saya di sini kan tulang punggung juga ya Mas ya. Jadi ya alhamdulillah ada terus Mas ya. Maksudnya untuk apa ya, untuk penilaian dulu sama sekarang ya lebih baik sekarang. Lebih baik sekarang, Ya. walaupun kerjanya koloran tapi duitnya dolaran gitu Mas Ya, ya. itu butuh proses. Semua itu memang Iya, sampai proses sekarang saya dulu, menikmati proses. baru kita nuai hasilnya di Iya benar. masa depan. Terakhir buat Mas Acing, apa Mas pesan buat para desainer yang mungkin mau belajar tapi malu dan yang masih proses belajar? Ya kalau menurut saya Pesannya. gini, kalau mau teman-teman di sini ingin belajar dimanapun sama siapapun, ya silahkan, kita welcome gitu loh. Yang penting ya apa ya namanya, untuk menurut saya gini, mindset teman-teman yang ingin belajar itu pertama ya kita nggak muluk-muluk ya, kita pasti, kita yang dilihat orang-orang pasti hasil, tapi di balik hasil
pasti ada proses yang panjang. Benar. Nah, menurut saya buat teman-teman, kita kuatin mental dulu kalau mau masuk ke sini. Jadi kita nggak main-main ketika kita Berproses gitu, menurut saya gitu. Jangan setengah jalan gitu. Kita habisin aja itu proses itu. Gitu. nggak ada benar mas ya? Maksudnya gitu, kita harus kuat mental. Kuat Jadi mental. kita harus, ya namanya belajar kan. Maksudnya namanya belajar ya kita nikmatin aja proses itu. Pasti maksudnya gini, pemikirannya gini, kita jangan mencari uang, tapi uang kita biar mencari kita. Oke. Itu yang buat teman-teman yang apa tadi yang malu yang mau belajar ya itu yang mau silakan, welcome, gratis pokoknya teman-teman. Kalau yang masih mau belajar ya pokoknya yang masih belajar, buat teman-teman ya terusin lanjutin proses itu. Menurut saya hasil itu tergantung dari proses. Untuk masalah rezeki itu orang yang di atas yang ngatur kan istilahnya. Iya, yang Tuhan. penting kita usaha. Yang penting kita berusaha terus. Benar. Saya seperti itu buat teman-teman sih. Buat teman-teman desainer yang ingin belajar di sini silakan. Nggak usah malu. Pokoknya apapun resikonya ya kita harus hadapi gitu. Pasti namanya pekerjaan apapun pasti ada suka dukanya. Apapun Pasti, itu. Mas, ya? Semua beresiko. Semua beresiko. Desainer pun pasti banyak resikonya. Tidur aja beresiko. Resiko bantal ada ilernya. Bantal ada ilernya, lehernya sakit kan. Badan pegel-pegel ya. Kita harus menikmati. Menikmati prosesnya baru kita tahu hasilnya mas ya. Seperti itu. Oke, cukup. Sekian mas dari saya, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, mungkin yang mau belajar desainer. Kalau yang masih sekolah ya teruskan sekolahnya. Buat yang sekolah itu penting. Sekolah itu penting mas ya. Benar. Oke teman-teman ya, terima kasih. Salam dulu dong. Salam sikut. Thank you.